kalau mau definisikan itu adalah individu yang sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu termasuk bertanggung jawab atas keputusannya, konsekuensi dari pilihannya dia. Terus bisa merespon lingkungan sosial dengan cara yang baik gitu, tidak reaktif, dan juga bisa punya keinginan dan mau mencari cara untuk mengembangkan diri. Kalau kita mau lihat apakah orang itu sudah cukup dewasa secara sosial, kita bisa lihat bagaimana dia bisa membangun relasi dengan orang lain gitu. Apakah dia terbuka untuk bisa menerima bahwa orang lain tuh berbeda sama dia gitu, beda pendapat misalnya gitu. Ketika masih anak-anak gitu di usia sekolah, itu tidak diberikan ruang belajar untuk menjadi dewasa. Hai Bunda di rumah, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan aku Putri Andriana di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Semoga semuanya Bunda dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Hari ini seperti biasa, aku Putri Andriana akan menemani Bunda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita akan membahas topik yang pastinya menarik banget. Nih belakangan ini aku tuh sering banget ngedenger isu tentang usia dewasa sebelum waktunya gitu ya. Itu kan menjadi topik yang trending banget tuh di sosial media karena banyak kita ngelihat anak-anak zaman sekarang dari cara berpenampilannya, dari cara berbicaranya, katanya tuh banyak yang dewasa sebelum waktunya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin usia itu memang bukan menjadi takaran dewasa. Karena memang sifat kedewasaan itu kan tidak bisa kita ukur dengan usia ya Bun, melainkan bagaimana seseorang itu dapat menyikapi sebuah masalah dengan pola pikir yang positif dan tidak dengan kekanak-kanakan. Apalagi memang faktor usia itu juga tidak menjamin orang tersebut bisa disebut dewasa atau tidak. Karena banyak orang yang berumur matang tapi kedewasaannya itu justru patut dipertanyakan. Tapi banyak juga yang masih berumur belia tapi tingkat kedewasaannya itu sudah melebihi orang yang sebaya dengannya. Tapi memang kedewasaan itu juga menjadi sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Dan dewasa itu semakin besar dan adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tapi ini kita lebih baik kita bahas lebih mendalam saja, apalagi dari segi psikologinya gitu ya. Seperti biasa aku sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini dengan Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Halo Putri. Senang banget ya akhirnya kita ketemu lagi nih, udah keberapa kali ya? Mungkin udah kesekian kali lah ya ketemu dengan aku dan kita membahas topik lagi-lagi yang penting banget untuk Bunda di rumah. Nah ini kan tadi kayak yang aku bilang Mbak Linda, membahas usia bukan takaran dewasa. Ya, tapi betul. sebenarnya kalau kita ngomongin dewasa, itu tuh artinya apa sih? Dan bisa kita lihat tuh dewasa atau enggak tuh dari mananya gitu Mbak? Ya, aku mau menyambung fenomena yang tadi Putri sebutin dulu gitu ya, bahwa kita melihat banyak anak-anak kita yang ini sepertinya dewasa sebelum waktunya gitu. Tapi sebenarnya tidak kalah banyak adalah orang-orang yang sudah waktunya tapi belum dewasa-dewasa. Itu juga banyak. Jadi kedewasaan itu memang kita kalau mau definisikan itu adalah individu yang sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu termasuk bertanggung jawab atas keputusannya, konsekuensi dari pilihannya dia. Terus bisa merespon lingkungan sosial dengan cara yang baik gitu, tidak reaktif, dan juga bisa punya keinginan dan mau mencari cara untuk mengembangkan diri. Berarti balik lagi ke pola pikirnya dan betul. sudah sejauh mana sih mereka itu bisa bertanggung jawab. Dan aku setuju banget karena kan kadang-kadang memang kita tuh bisa membedakan anak-anak atau dewasa adalah kadang-kadang anak-anak tuh masih kita kontrol gitu ya. Ya udahlah ini tanggung jawab orang tua gitu kan, ini urusan orang tua. Tapi ketika seorang dewasa itu memang biasanya makin dewasa tanggung jawabnya itu makin besar ya yang harus ditanggung oleh seseorang tersebut. Tapi biasanya tingkah laku seperti apa sih Mbak sehari-hari yang bisa jadi tolak ukur kita nih apakah seseorang itu dewasa atau tidak? Ya, kita bisa lihat dari
bagaimana dia mengurus dirinya sendiri gitu. Apakah dia sudah mampu bertanggung jawab pada hal-hal yang berkaitan langsung sama dirinya sendiri. Misalnya apakah dia sudah bisa menyiapkan pakaiannya sendiri gitu. Terus kalau makan itu dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap pilihan makanan yang mau dia makan, yang mau dia masukin ke mulutnya gitu. Jadi dia aneka banyak makanan yang ada tersedia, dia bisa pilih mana yang oke untuk dirinya dia dan mana yang tidak. Terus berikutnya ketika dia mengalami kegagalan, itu apakah dia menyalahkan orang lain atau dia mengevaluasi dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah cukup dewasa, maka dia ketika mengalami kegagalan akan melakukan evaluasi. Gitu, saya tadi kurangnya di mana ya, gitu, faktor apa yang membuat saya jadi tidak berhasil gitu. Sedangkan orang yang belum dewasa itu maka akan merasa bahwa kesalahan ini terjadi bukan karena saya, gitu. Kamu sih Put, kamu tadi terlalu gini, akhirnya gini gitu ya. Jadi lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Terus ketika menghadapi situasi emosional, orang yang belum dewasa itu akan cenderung reaktif. Kayak kita lihat anak-anak nih, anak-anak kalau misalkan mainannya rusak atau hilang kan dia reaktif ya. Langsung menampilkan emosinya, entah dia nangis, entah dia marah dan sebagainya. Nah itu karena masih memang usianya wajar seperti itu. Nah tapi ketika dia sudah dewasa atau individu sudah dewasa, ketika dia menghadapi sebuah situasi yang emosional, dia tidak reaktif responnya gitu. Dia akan tenang dulu, dia akan menilai dulu situasinya, baru dia akan merespon dengan tadi tidak emosional. Harusnya seperti itu. Berarti kan tadi kalau kita dari jawaban Mbak Linda itu berarti ada beberapa parameter ya yang mungkin bisa dipakai kita mengukur apakah seorang dewasa apa enggak. Mulai tadi yang pertama bisa mengurus dirinya sendiri, terus bisa mengambil keputusan, terus menyelesaikan masalah sendiri ya, terus juga tidak menyalahkan orang lain dan bagaimana merespon sebuah masalah. Tapi apakah 5 poin tadi itu harus terpenuhi baru bisa kita bilang dewasakah Mbak? Atau mungkin kalau misalnya sudah ada 3-4 poin tapi satunya masih kurang, ya berarti bisa kita bilang sudah dewasa lah gitu ya. Ya sebenarnya kalau dewasa tuh nggak ada cutting pointnya gitu loh Put, yang harus sekian kriteria terpenuhi maka dewasa. Tapi kita bisa lihat bahwa seseorang itu berproses menuju ke sana atau tidak gitu. Kalau dia tidak menunjukkan bahwa ada proses menuju ke sana, ya berarti memang dia tidak bertumbuh menjadi individu yang dewasa gitu. Tapi kalau kita lihat terlepas dari usia ya gitu, kalau kita lihat bahwa semakin lama dia kok terlihat semakin berproses mengarah ke sana, nah maka itu berarti kita bisa bilang bahwa individu tersebut sudah berproses menjadi orang yang dewasa. Berarti paling nggak kita bisa ngeliat apakah dia sudah menuju proses pendewasaan itu kah atau tidak gitu. Karena memang hal-hal yang 5 poin tadi juga nggak bisa kita dapatkan secara instan gitu ya Mbak. Maksudnya tiba-tiba besok kita ulang tahun nih yang ke-17, tiba-tiba besok kita bisa 5-5-nya gitu, enggak kan? Kadang-kadang, karena bahkan sampai umur aku punya segini, aku tuh masih sering nemuin juga tuh Mbak, orang yang memang mengambil keputusan pun masih sulit gitu ya, masih berat, atau ya tadi yang kayak Mbak Linda bilang masih menyalahkan orang lain, emosinya tidak bisa dikontrol gitu ya. Karena memang balik lagi 5 poin tadi itu adalah proses gitu ya. Kita nggak ada tolak ukurnya juga gitu kan ya Mbak, secara teori. Misalnya untuk menjadi dewasa harus berapa tahun gitu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti memang ya itu balik lagi Bunda, balik lagi ke karakter anaknya, mungkin kadang-kadang ada yang dia lebih cepat prosesnya mungkin, atau ada yang lebih lambat. Karena tadi ada 2 fenomena kayak yang Mbak Linda bilang, ada yang dewasa sebelum waktunya, atau ada yang sudah waktunya belum dewasa gitu. Jadi memang ada 2 poin tersebut. Tapi kan kita sering banget ya Mbak, banyak yang bilang kalau misalnya anak udah umur 17 tahun itu sudah masuk tahap dewasa. Nah Mbak Linda tuh setuju nggak sih, apalagi kalau dari sisi psikologinya gitu ya? Ya sebenarnya kalau umur 17 tahun, kalau kita lihat berdasarkan teori perkembangan psikologi, maka itu sebenarnya masih masuk masa remaja akhir. Jadi masa peralihan dari remaja akhir menuju masuk ke dewasa awal gitu. Jadi masih masa transisi lah ya gitu, menuju masa transisi. Dimana di usia 17 tahun itu kita belum bisa sebut dewasa, karena secara perkembangan fisik pun gitu ya, otak anak di usia 17 tahun itu belum mampu untuk berpikir secara lebih secara kritis sesuai dengan ketentuan yang seharusnya gitu sebagai orang dewasa. Misalnya untuk mempertimbangkan sebuah resiko gitu, untuk membuat sebuah perencanaan dan kalkulasi resiko. Nah itu tuh memang otaknya belum berkembang sampai ke sana gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut mereka untuk jadi individu yang harusnya sudah matang nih kedewasaan segala macam ya, karena memang
perkembangannya belum, tapi memang di usia 17 tahun itu kan sudah mulai masa-masa peralihan ya gitu. Jadi kita sudah perlu lebih concern untuk mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi individu yang lebih dewasa, mandiri, dan nanti bisa lebih bertanggung jawab. Jadi kalau di Indonesia tuh kenapa patokan 17 tahun? Biasanya kan udah punya KTP ya. Iya, jadi betul. Kalau punya KTP nih, atau kan kadang-kadang umur 17 tahun tuh sekitar kurang lebih mau lulus SMA ya Mbak. Iya, Jadi mungkin yang biasa jadi patokannya itu Bunda, tapi sebenarnya baik secara teori apalagi dari segi psikologi itu juga tidak selalu menggambarkan ya, karena itu adalah masa transisi dari remaja akhir ke menuju dewasa. Nah, jadi gitu ya, kurang lebih ini kita sebagai orang tua Bunda harus belajar lebih dalam sih, karena kita harus memahami gimana supaya anak kita itu bisa menuju proses pendewasaan yang benar gitu ya. Makanya aku masih mau menggali informasi lagi sama Mbak Linda. Jadi buat Bunda yang kepo, jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Oke Bunda, balik lagi di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih bersama aku Putri Andriana dan juga Mbak Linda nih di sebelah aku. Nah, kita melanjutkan lagi perbincangan kita di segmen yang sebelumnya ya Mbak Linda, tentang usia itu bukan takaran dewasa. Nih aku juga setuju banget. Tapi itu kan tadi kita habis ngomongin kedewasaan secara individu ya, mungkin cara dia mengurus dirinya sendiri, menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, reaksi dan segala macam. Tapi kalau kedewasaan secara sosial atau dari individu ke orang lain itu biasanya ditunjukkan dengan cara apa Mbak? Iya, kalau kita mau lihat apakah orang itu sudah cukup dewasa secara sosial, kita bisa lihat bagaimana dia bisa membangun relasi dengan orang lain gitu. Apakah dia terbuka untuk bisa menerima bahwa orang lain itu berbeda sama dia gitu, beda pendapat misalnya gitu. Kalau ada orang yang beda pendapat, apakah dia langsung nggak bisa, pokoknya saya yang paling benar Put gitu, nggak bisa, itu salah gitu, pokoknya harus gini, kalau nggak udah kita nggak bisa sejalan. Nah itu berarti dia belum cukup dewasa gitu, karena orang yang dewasa maka bisa menerima bahwa ada perbedaan pendapat di dunia ini itu adalah hal yang wajar gitu. Nah tugas kita sebagai orang dewasa adalah mengkritisi masing-masing pendapat gitu ya, ini plus minusnya apa dan sebagainya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika berelasi dengan orang lain gitu, apakah dia bisa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar gitu, bagaimana dia berperilaku, apakah dia bisa mencari tahu gitu atau membaca ini nih kita sedang berada di lingkungan seperti apa sih gitu, norma di sini tuh seperti apa, maka saya perlu bertingkah laku seperti apa, itu yang bisa jadi patokan. Jadi sebenarnya adalah gimana sih cara kita membangun relasi dengan orang lain mungkin ya. Yang pertama adaptasi, kita aku setuju banget, karena kadang-kadang banyak aku menemukan orang yang tidak bisa beradaptasi, pada akhirnya orang tuh memang menganggap dia tidak dewasa gitu ya. Atau dari jawaban Mbak Linda tadi aku sebenarnya bisa nyimpulin apa kita bisa melihat kedewasaan tuh berpengaruh ke tingkat egois juga mungkin ya Mbak? Iya, karena orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah tidak egosentris lagi gitu. Egosentris itu adalah tahap perkembangan emosi di usia anak-anak gitu. Ketika sudah dewasa maka ya itu, dia harus bisa menerima bahwa ada perbedaan, bahwa ada sudut pandang lain loh di dunia ini gitu, dan bisa jadi bukan saya yang paling benar gitu, bisa jadi ada pendapat lain yang benar gitu. Dan kepentingan juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada juga namanya kepentingan orang lain. Jadi kita harus bisa menerima pendapat orang lain, harus menerima kalau misalnya memang tidak semua orang itu sama dan ada bedanya dengan kita ya. Nah itu kalau tadi secara sosial nih Mbak Linda. Nah kalau secara emosional itu tingkah laku dewasa itu bisa ditunjukkan dengan cara apa Mbak? Ya kalau secara emosional yang pertama tadi ya, ketika dia menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan, itu dia tidak reaktif gitu. Jadi dia slow down dulu gitu, berusaha untuk mengendalikan dirinya, menenangkan diri dulu, baru berpikir gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Terus maka selanjutnya saya harus melakukan apa gitu. Jadi secara emosional. Terus ketika menerima kritik gitu, orang yang dewasa ketika menerima kritik itu tidak akan marah gitu, tapi langsung bisa oke, saya terima ini kritik, berarti memang ada hal lain yang dilihat ada hal yang dilihat oleh orang lain yang tidak dilihat oleh saya tentang diri saya sendiri gitu. Terus berikutnya adalah kalau seseorang itu sudah cukup dewasa secara emosional, maka dia akan lebih bisa berempati pada orang lain gitu, bisa melihat bahwa orang lain tuh juga punya perasaan loh yang perlu kita perhatikan gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang
menunjukkan emosinya, kita juga jadi bisa berempati dan bisa bersikap untuk tidak membuat situasi jadi lebih buruk gitu. Jadi kalau misalkan aku lihat Putri sedih, lagi sedih gitu, maka aku tidak akan kayak ayo Put ceria dong gitu, tapi lebih kepada oh Putri kamu lagi sedih ya gitu, apa yang bisa aku bantu gitu. Jadi bisa memahami gitu ya situasi orang lain. Benar-benar itu penting banget sih, karena kadang-kadang kalau orang curhat tuh nangis malah disuruh berhenti kan kadang-kadang gimana betul. Gitu ya, pengennya tuh cuma didengar mungkin atau ditanya. Jadi itu juga menunjukkan salah satu level dewasa gitu ya, Bunda dan juga teman-teman. Tapi ini kalau misalnya ngomongin reaktif tadi nih, aku sebenarnya masih agak-agak rancu nih Mbak Linda. Sebenarnya reaktif dan ekspresif itu maksudnya apakah dua hal yang berbeda atau sama? Maksudnya kadang-kadang kita ketemu orang, mungkin ada yang kalau dia ngedenger berita shock gitu ya, shock langsung, tapi ekspresif banget nih, kagetnya kaget banget. Atau ada orang yang kaget tapi oh ya udah shock biasa. Nah jadi yang reaktif yang dimaksud dengan Mbak Linda itu apakah sama dengan ekspresif atau gimana? Beda? Menarik nih pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan reaktif adalah dia melakukan tindakan secara cepat berdasarkan emosinya dia, gitu. Sedangkan kalau tadi nih kayak misalkan ada menerima berita buruk terus kita kaget gitu ya, kaget. Ada orang yang kagetnya diem, ada yang kagetnya gitu kan, gitu. Nah itu adalah orang yang ekspresif gitu. Tapi kalau orang yang ekspresif belum tentu reaktif, gitu. Bisa jadi dia ekspresif kayak tadi ya, kaget terhadap sesuatu atau misalkan ada yang sedih tuh dia kayak langsung gitu, tapi dia tidak melakukan tindakan atau tidak mengambil keputusan pada saat itu, gitu. Karena itu dia masih emosional kan, gitu. Jadi kalau orang yang reaktif sebaliknya adalah ketika terjadi sesuatu dia akan langsung mengambil keputusan, langsung bertindak karena emosinya. Contohnya adalah orang yang kalau misalkan kesenggol terus langsung apaan sih lu marah-marah gitu ya. Senggol bacok gitu, itu adalah orang yang reaktif sekali. Iya. Oh berarti sebenarnya bisa kita membedakan itu dari cara mengambil keputusan, karena kan memang kadang-kadang kalau nggak dewasa tuh cenderung gegabah gitu ya Mbak Rina ya. Betul. Kita ngambil keputusan saat emosi itu adalah hal yang paling harus kita hindari mungkin ya. Benar, salah satunya sebenarnya sesimpel marah. Kita kalau di jalan bawa mobil, bawa motor, ada orang salah dikit emosi gitu ya, bawaannya pengennya berantem. Nah itu sebenarnya salah satu contoh reaktif dan tidak menggambarkan sikap dewasa gitu ya. Oke, jadi lagi-lagi reaktif dan ekspresif berbeda ya Bun. Kalau misalnya ekspresif mungkin saat itu aja gimana kita mengekspresikannya, tapi kita tidak mengambil tindakan gitu ya. Berbeda dengan yang reaktif. Oke, nah terus sebenarnya kan kita semua tahu ya kalau misalnya dewasa itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Nah itu sebenarnya khususnya untuk anak-anak ABG dan juga remaja. Mungkin Mbak Linda bisa ngasih saran nih gitu ya, kalau misalnya ke remaja atau misalnya ke anak-anak itu sebenarnya dewasa tuh seperti apa sih gitu? Iya, buat adik-adik remaja dan yang adik-adik kecil menjadi dewasa itu memang menyenangkan, tapi tentunya diiringi dengan tanggung jawab yang juga lebih besar gitu. Kita bisa mengambil keputusan lebih banyak untuk diri kita sendiri gitu ya, tidak lagi diambilkan oleh orang tua. Tapi tentu saja kita sendiri juga harus siap menanggung segala bentuk konsekuensinya gitu. Jadi seiring dengan semakin besar area yang bisa kita jelajahi, maka semakin besar juga tanggung jawab kita. Itulah gambaran kedewasaan. Gitu ya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Atau kalau zaman sekarang tuh bahasanya tidak seindah itu dek gitu ya. Dewasa tuh tidak seindah itu. Jadi buat yang masih kecil, yang masih sekolah, sabar dulu, jangan nikmatin buru-buru. aja. Nikmatin dulu waktunya. Karena kan biasanya kebanyakan anak kecil, apalagi anak-anak tanggung gitu kayak, udah pengen cepet gede deh, pengen cepet kerja gitu kan, pengen cepet kuliah. Tapi ternyata tidak seindah itu ya, lagi-lagi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, karena poinnya adalah banyak tanggung jawab yang harus kita pikul semakin dewasa. Berbeda dengan anak-anak yang mungkin beberapa hal tanggungannya itu masih ditanggung oleh orang tua. Nah itu kan tadi kita ngelihatnya adalah begini loh orang dewasa gitu ya, tingkah laku seperti ini loh. Tapi ada nggak sih Mbak tingkah laku yang benar-benar mencerminkan kalau memang orang itu belum dewasa? Bisa kita lihat dari segi apanya? Dari segi tadi yang paling gampang lihat adalah dia reaktif. Itu yang paling gampang terlihat. Terus kedua adalah kalau orang yang belum cukup dewasa, maka dia akan mudah untuk menyalahkan pihak luar ketika terjadi sesuatu hal yang tidak seperti yang diharapkan gitu. Oke, berarti bagaimana cara menyikapi emosinya mungkin ya, sesimpel itu bisa kelihatan apakah orang tersebut sudah dewasa atau belum. Nah gitu Bunda, ini aku masih mau bertanya lagi ya sama Mbak Linda, tapi seperti biasa aku sama Mbak Linda mau break dulu bentar, kita mau ngeteh dulu bentar ya. Jadi buat Bunda jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.
Oke Bunda, balik lagi di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Di sini masih ada aku Putri dan juga Mbak Linda. Kita mau melanjutkan perbincangan kita tentang usia bukan takaran dewasa. Kalau tadi di segmen-segmen sebelumnya, poinnya itu adalah yang namanya dewasa itu adalah sebuah proses. Tandanya tidak bisa kita dapatkan secara instan. Cuma nih Mbak Linda, kalau yang aku tangkap dari fenomena saat ini itu kan dewasa itu harus gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat kayak di rumah mungkin dari kecil itu nggak ada tuh pendidikan untuk menjadi dewasa. Tapi ketika kita kuliah gitu ya terutama, atau mungkin pendidikan makin tinggi di lingkungan kerja, kita tuh dituntut untuk menjadi dewasa seketika gitu. Tiba-tiba banyak beban yang kita pikul. Nah kalau menurut Mbak Linda sendiri itu tantangan untuk orang tua tuh seperti apa sih? Iya, ini menarik banget ya Put ya. Ini memang fenomena yang cukup banyak terjadi di Indonesia gitu. Ketika masih anak-anak gitu di usia sekolah, itu tidak diberikan ruang belajar untuk menjadi dewasa. Terus tiba-tiba anaknya sudah masuk ke usia kuliah, masuk ke jenjang kuliah, tiba-tiba langsung dituntut kamu harus jadi orang yang dewasa dong, kamu jangan kayak anak kecil gitu. Nah, kayak tadi Putri bilang gitu, dewasa itu adalah proses, perlu latihan. Nah, jadi buat orang tua di rumah, kalau kita pengen anak kita suatu hari bisa menjadi orang yang dewasa, maka sejak dini kita juga perlu mempersiapkan mereka. Sesederhana memberikan mereka tanggung jawab kecil di rumah gitu. Jadi kalau anaknya supaya anaknya bisa cuci piring sendiri kan dia harus dikasih kesempatan buat belajar cuci piring gitu. Jadi jangan yang aduh anak kecil nggak usah itu deh, ini sini mamah aja gitu. Udah nih mamah aja, ayah aja segala macam. Kapan anak akan terlatih kalau misalkan nggak pernah dikasih ruang. Sedangkan kedewasaan itu perlu proses dan anak-anak perlu belajar secara bertahap. Nggak bisa tiba-tiba kita menuntut anak kita menjadi individu yang dewasa kalau mereka tidak pernah terlatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, menanggung akibat dari tindakannya sendiri gitu. Terus bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil yang terkait sama dirinya sendiri, misalnya merapikan kamar gitu, terus menyiapkan baju, membereskan peralatan makan dan sebagainya. Jadi kita mesti mulai dari yang kecil-kecil dulu di rumah sampai baru nanti kita bisa expect anak kita bisa menjadi individu yang dewasa pada saat mereka sudah mulai lebih mandiri gitu ya di dunia luar. Lebih sudah dihadapkan oleh realita gitu mungkin ya. Jadi sebelum anak-anak dihadapkan oleh realita yang benar-benar dunia nih gitu ya, dikasih beban atau tanggung jawab yang berat. Jadi mungkin kita sebagai orang tua itu perannya yang bisa kita lakukan adalah kita melatihnya dari rumah dulu ya, dari hal-hal kecil. Dan menurut aku proses pendewasaan itu juga bukan teori yang bisa kita pelajarin Mbak Linda, tapi kita harus praktikan langsung. Kita harus merasakan langsung kalau misalnya ya kita benar-benar merasakan tanggung jawab gitu ya. Cuman ya mungkin balik lagi tidak harus tanggung jawab yang berat, tapi pelan-pelan ya secara bertahap. Kecil dulu. Nah tapi sebenarnya kan tadi aku balik lagi nih ke statement Mbak Linda di awal segmen itu kan saat ini ada dua fenomena. Lagi-lagi ada dewasa sebelum waktunya, ada udah waktunya tapi belum dewasa. Nah sebenarnya ada nggak sih Mbak faktor yang bikin seseorang tuh bisa dewasa sebelum waktunya? Biasanya tuh karena faktor apakah pembawaannya kah, ataukah memang didikan dari orang tua, atau biasanya seperti apa Mbak? Iya, biasanya anak-anak yang dewasa sebelum waktunya itu adalah anak-anak yang mendapatkan kesempatan belajar untuk bertanggung jawab itu lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Atau bisa jadi mereka harus menanggung beban tanggung jawab yang mana itu sebenarnya tanggung jawab orang dewasa. Contohnya misalnya anak-anak yang harus membantu orang tuanya untuk bekerja, gitu. Mereka harus otomatis mereka harus bisa membagi waktu kapan saya sekolah, kapan saya kerja. Terus kalau saya pulang kerja, terus uangnya ini bagaimana caranya supaya cukup buat membantu keluarga, sama cukup buat biaya diri saya sendiri misalnya. Itu kan adalah bentuk bagian dari kedewasaan ya, bisa bertanggung jawab, bisa membuat rencana, bisa mempertimbangkan keputusan dan sebagainya. Jadi kondisi keluarga atau kondisi lingkungan terdekatlah yang akhirnya membentuk mereka menjadi terlatih dan menjadi dewasa. Mungkin sebenarnya intinya adalah ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan seseorang anak itu memang dewasa duluan gitu ya, kayak tadi kan ada kondisi segala macam. Nah tapi sebaliknya juga kalau misalnya faktor-faktor lain yang bikin seseorang tuh sudah waktunya tapi belum dewasa, itu biasanya kenapa Mbak? Iya biasanya karena tadi dari kecilnya tidak dilatih, tidak ada kasih kesempatan, semuanya serba selalu dibantu. Instan juga ya? Instan juga, semua selalu dibantu. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan maka ia menanggung konsekuensi orang tuanya gitu. Misalnya sesederhana anak nggak sengaja numpahin
teh di meja gitu. Terus selalu setiap kali anak melakukan itu orang tuanya yang beresin. Anaknya nggak dilatih bahwa oke, saya numpahin, saya yang beresin gitu. Dan itu berlangsung sedemikian lama gitu sampai pada saat anaknya sudah memasuki usia dewasa awal gitu ya, di sekitar usia 20-an itu mereka jadi bingung gitu. Saya harus gimana sih gitu sebenarnya bertindak, karena saya nggak pernah diajarin. Saya diajarinnya tuh kalau ada kesalahan bukan saya yang nanggung gitu. Mungkin kita menganggapnya loh, itu kan hal teknis kecil, tapi itu membangun pola pikir sebenarnya. Dan itu impactnya nanti bisa ke bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kalau ada sesuatu yang salah, dia nyalain orang lain. Atau misalkan kalau misalkan dia mengambil keputusan yang ada resiko, dia tidak mau nanggung resikonya dan sebagainya. Berarti memang lagi-lagi itu pendidikan dari orang tua atau peran orang tua, pendidikan di rumah itu adalah lagi-lagi hal yang penting gitu ya, bisa membentuk nanti karakter anak apakah memang saat waktunya mereka sudah dewasa atau belum. Berarti kan tandanya itu nggak bagus ya untuk orang-orang tua yang memanjakan anak ya. Itu walaupun kita bisa memenuhi gitu ya dari segi materi maupun non materi, tapi selagi kita bisa memberikan mereka pelajaran, memberikan mereka tanggung jawab, itu adalah suatu hal yang baik karena itu jadi latihan mereka nanti ketika mereka sudah dewasa. Karena kan nggak bisa selamanya terus bebannya harus dipikul sama orang tua gitu ya. Berarti ya ngomong-ngomong kalau misalnya dewasa sebelum waktunya gitu mungkin ada yang positif, ada yang negatif juga dan sebaliknya ya Mbak. Kita ngambil positifnya aja, mengajarkan anak supaya nanti pas sudah gede itu mereka nggak kaget gitu ya. Nah tadi kita di segmen sebelumnya kita kan udah bahas ya Mbak, dewasa dari segi sosial, dari segi individunya juga, dari segi emosional. Nah kalau misalnya dari segi mental, kita tuh bisa melihat seseorang dewasa atau belum tuh bisa kita nilai dari apanya? Dari tadi apakah dia bisa mengelola emosinya gitu ketika dia menghadapi situasi yang emosional, bagaimana dia merespon itu gitu. Terus yang kedua, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, apakah dia mau berusaha untuk menerima hal tersebut gitu. Apakah dia pokoknya nggak terima, pokoknya aku nggak bisa, harusnya begini, nggak bisa nih kalau nggak sesuai dengan harapan aku gitu. Dan dia juga bisa menerima bahwa untuk mencapai sebuah hasil dia perlu melakukan aneka usaha gitu. Itu adalah orang dewasa. Terus yang berikutnya adalah orang yang sudah dewasa itu tahu bahwa dirinya itu perlu mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan. Jadi tidak terjebak pada zona nyaman yang aku udah enak kayak gini nih gitu ya, udah bisa melakukan A ini ya udah cukup lah gitu. Nah orang yang dewasa itu akan punya dorongan untuk bisa lebih baik lagi. Dengan dia mencapai posisi yang lebih signifikan atau misalkan punya kompetensi yang lebih besar, kan tentu tanggung jawabnya akan lebih besar lagi kan. Nah orang yang sudah dewasa itu tidak takut dengan tanggung jawab. Gitu. Berarti kalau kita ngomongin kedewasaan dari segi mental mungkin memang tidak bisa terlihat langsung gitu ya. Cuman gimana sih dalam diri seseorang itu bisa menghadapi masalah tersebut. Karena kalau ngomongin mental nih Mbak Rinta kan tahu sendiri ya, belakangan itu kayak mental health atau tuh jadi isu yang hangat gitu. Dikit-dikit soal mental, dikit-dikit soal mental. Nah itu mungkin gimana kita bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi tanggung jawab kita, itu bisa menggambarkan ya Bunda dan juga teman-teman di rumah apakah mental kita itu sudah cukup dewasa atau belum. Nah tapi ini ada lagi nih pertanyaan yang aku kepokan. Kalau tadi kita bahas mungkin ada beberapa faktor kayak keadaan yang memang memaksa seseorang tuh untuk menjadi lebih dewasa. Tapi kalau ngomongin selain keadaan, bisa nggak sih kita tuh dewasa dengan menirukan orang lain Mbak Linda? Atau dewasa tuh harus memang dari lahir gitu ya, dari batinnya kita gitu? Iya, dewasa itu yang pasti adalah latihan dari lingkungan gitu. Itu tuntutan dari lingkungan yang memberikan kita stimulasi akhirnya gitu ya. Kayak kalau kita tidak diberikan ruang untuk belajar cuci piring kayak tadi, misalnya kita nggak akan pernah bisa cuci piring. Walaupun kita baca teorinya nih ya, cara cuci piring pertama buka keran, kedua ini segala macam. Kalau kita nggak pernah mencoba praktek, kita nggak akan bisa mencuci piring dengan baik gitu. Orang yang baru belajar cuci piring dan yang memang sudah canggih cuci piringnya itu akan tentu beda hasil kualitasnya gitu. Terus bisa juga orang yang supaya dia bisa dewasa itu dia mengidolakan orang-orang yang juga punya kematangan yang baik gitu, kedewasaan yang baik. Nah itu bisa banget, itu bisa memicu dia untuk bisa berkembang menjadi lebih dewasa gitu. Kayak misalnya dia mengidolakan siapa gitu ya, tokoh pahlawan gitu ya, yang memang orangnya bijak, kritis gitu dan sebagainya, bertanggung jawab gitu. Nah ketika dia melihat bahwa
idola saya orangnya seperti itu. Saya pengen juga tuh bisa jadi kayak gitu. Gimana caranya? Maka dia akan mulai berlatih untuk mengambil tanggung jawab yang lebih kecil gitu ya. Tambah besar gitu. Jadi kalau dari lingkungannya memberikan kesempatan, plus dari dirinya juga ada faktor tadi ya, dia mengidolakan, itu akan jadi kombinasi yang sangat baik. Berarti kan lagi-lagi kedewasaan itu bukan hanya dari tuntutan ya, tapi kalau misalnya kita pengen nih menjadi pribadi yang lebih dewasa karena melihat seseorang, kadang-kadang kan sesimpel kita ngeliat kakak kita gitu ya. Betul. Dia udah mandiri ya umur segitu, tapi padahal kita sebenarnya kalau secara fasilitas tuh sudah di-provide nih sama orang tua. Sama gitu sebenarnya, cuman kayaknya kita ngelihat role model ada kakak kita gitu ya, atau mungkin tante kita, om kita lebih dewasa tuh kadang-kadang kita bisa terpicu juga ya untuk menjadi yang lebih dewasa. Jadi balik lagi Bunda, disitulah pentingnya peran orang tua, karena lagi-lagi ya namanya proses pendewasaan itu adalah sebuah proses ya, bukan sesuatu yang instan yang bisa kita dapatkan di umur tertentu pasti kita dapat, itu enggak ya. Pasti kita harus melalui proses yang panjang, dan disitulah pentingnya peran orang tua dan juga peran diri kita sendiri. Gimana sih, apakah kita mau jadi pribadi yang lebih baik atau kita justru masih mau kayak gini-gini aja. Karena mau nggak mau yang namanya dewasa, tanggung jawab itu harus kita makin umur makin kesana tuh tanggung jawab makin besar gitu ya, Mbak Linda ya. Nah mungkin terakhir nih dari Mbak Linda, punya nggak sih tips untuk bunda-bunda di rumah supaya bisa melatih anak-anak tuh menjadi lebih dewasa, atau tepatlah waktunya gitu ya saat nanti dewasa mereka sudah benar-benar dewasa. Iya, buat bunda dan ayah di rumah, untuk melatih kedewasaan anak kita sejak dini tuh bisa banget memberikan mereka kesempatan untuk memilih gitu. Sekedar kalau di meja makan itu ada beberapa pilihan makanan, kita tanya, kamu mau pilih makan yang mana gitu. Terus kalau misalkan anak mau ngerjain PR nih, kita tawarkan dulu, kamu mau ngerjain PR-nya jam berapa gitu. Jadi anak belajar untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Dan yang ketiga adalah kita membantu kemampuan mereka untuk berpikir kritis gitu, supaya mereka bisa terlatih untuk mempertimbangkan berbagai resiko. Sesederhana misalnya, kamu mau pakai baju apa hari ini? Aku mau pakai baju yang tangan pendek, celana pendek gitu. Oh oke, tapi kegiatan kita hari ini akan di taman loh. Di taman itu nanti kira-kira menurut kamu akan seperti apa suasananya? Oh panas sih Mah ya gitu. Iya, kalau panas supaya kamu nyaman, kira-kira pakai baju apa? Kalau gitu aku pakai baju panjang aja deh gitu supaya aku lebih nyaman. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang kadang orang tua nggak sabar gitu ya, kan biar cepat udahlah kamu pakai baju ini aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kasih mereka ruang untuk belajar memilih, belajar mempertimbangkan, dan kita mengajarkan mereka berpikir kritis, itu sangat membantu mereka untuk bisa berkembang menjadi individu yang dewasa. Jadi memang lagi-lagi poinnya, selain kita juga melatih mereka memberikan tanggung jawab, kita juga memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri ya. Jadi biar nggak apa-apa tuh bergantung sama orang tua. Nah itu ya Bunda, dicatat ya, diingat. Itu adalah poin penting, gimana sih cara kita bisa mendidik anak supaya mereka tuh bisa menjadi lebih dewasa. Apalagi nanti memang sudah di waktunya dewasa, mereka itu tidak telat atau tidak kecepatan juga gitu ya. Nah ini topik yang menarik sekali dan penting banget ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Linda ya kan. Sama-sama. Udah nggak bosan-bosan nih datang ke sini untuk sharing ke Bunda. Tapi buat Bunda misalnya belum nonton episode lainnya, itu masih banyak lagi topik menarik lainnya tentang parenting dan juga anak. Tapi ini udah di penghujung acara. Aku sama Mbak Linda harus pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda yang menyaksikan episode persembahan untuk Bunda hari ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Makasih Bunda, bye-bye.